Bagus pertanyaannya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu. Tentang masalah ada saudara kita yang mengalami kesulitan, kesusahan, ada yang mendapatkan musibah, ada yang meninggal. Ini baru terjadi sekarang atau dari zaman dulu sudah terjadi? Antum jawab. Dari zaman dulu. Di zaman Nabi ada nggak orang yang sakit? Ada orang meninggal? Ada. Kehidupan para sahabat itu orang mampu atau orang miskin? Sahabat secara umum fakir. Nabi nggak khawatir umatnya ini fakir. Yang Nabi khawatir umatnya apa? Kaya, sibuk dengan dunia. Nabi nggak khawatir umatnya fakir. Nabi nggak khawatir. Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika sahabat Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu an pulang dari Bahrain bawa harta zakat, banyak harta yang dibawa, sampai para sahabat kumpul sholat subuh. Nabi begitu melihat sahabat bahwa Abu Ubaidah datang dan sahabat itu berkumpul di Masjid Nabawi SAW, Nabi SAW berdiri setelah selesai sholat. Nabi mengatakan kepada para sahabat, mal faqara akhsha alaikum walakin akhsha an tubsata dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Bukan kefakiran aku takut kalian, bukan fakir, aku nggak takut kalian fakir, tapi aku takut kalian ini kejar-kejar masalah dunia, kemudian terus mencari harta, sibuk dengan dunia sampai kalian dibinasakan, binasa kalian dengan kesibukan dunia itu, sebagaimana harta ini dan kesibukan ini membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ya, Nabi nggak khawatir umat fakir. Sekarang kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum, orang-orang yang fakir dan susah hidupnya. Sambil contoh, dan sudah saya sampaikan dalam majelis ini, hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, ketika sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an itu jatuh pingsan karena apa? Tidak makan seharian, jatuh pingsan, diinjak oleh sahabat yang lain. Kata Abu Hurairah, aku nggak gila. Biasa orang ayan itu diinjak lehernya ketika dia jatuh. Aku nggak gila. Aku lapar seharian belum makan. Itu nggak ada kemudian sahabat, ayo donasi. Ini lapar. Kemudian di zaman Nabi ada nggak ashabu suffah? Ada nggak? Yang tinggal di masjid. Itu orang kaya, orang miskin? Orang miskin. Ada nggak sahabat? Yuk donasi yuk, kasih. Nggak ada. Tetap aja masing-masing aja, kalau memang ada rezeki kasih pada mereka. Tapi kumpulkan seperti itu fitnah nantinya, fitnah. Dan orang juga nggak mau. Ada suaminya meninggal, si istri juga nggak mau orang kumpulkan dana, uang untuk itu. Dikasih dia mau, tapi jangan cara seperti itu, kan jelek juga nama dia. Karena orang punya harga diri, punya kehormatan. Antum merobek kehormatan orang dengan seperti itu. Gak mau orang kan, diumumkan fulan meninggal, ini perlu dana, gak mau orang. Hatta orang miskin gak mau. Dan ini banyak yang terjadi seperti ini. Gak mau, dihinakan dia gak mau. Hatta antum melihat pemulung, gak mau dia dihinakan. Antum kasih dilempar, dia gak mau. Dia punya harga diri. Setiap manusia punya harga diri, punya kehormatan, gak mau dihinakan dia. Antum cara begitu, itu menghina seorang muslim, dan nggak mau. Sekarang antum lihat di zaman Nabi, sekarang Nabi aja, Nabi dah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul Anbiya. Antum lihat Nabi, sampai Nabi menggadaikan apa? Hah? Baju besinya. Untuk apa? Untuk beli mobil, beli motor, untuk bangun rumah yang mewah, untuk apa? Makan. Bukan sahabat, ayo Rasulullah SAW, pemimpin kita, nggak punya makanan, ayo kita donasi. Nggak ada, tidak ada. Antum lihat ini,
Ini riwayat sahih, riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Nabi mengadakan kepada siapa? Kepada Yahudi. Ini untuk jadi perhatian. Antum kan baca Quran, baca hadis. Ini kita baca ini Nabi. Nabi nggak pernah minta sumbangan dari yang lainnya. Atau sahabat punya ide, ayo kita kumpulkan dana untuk Nabi SAW. Nggak ada sama sekali. Karena kan enggak. Apalagi kalau ustadz, ayo dong kumpulin dana buat ustadz. Antum lebih mulia dari sahabat apa? Sekarang Nabi SAW nggak makan. Begitulah kehidupannya. Kita jalani ini cobaan, ujian, musibah. Ketika antum susah, fakir, miskin, itu cobaan. Ketika ada anak kita, saudara kita meninggal dunia, suami atau istri meninggal, ini musibah. Cobaan buat dia. Yang kewajibannya apa? Sabar dan cari ganjaran. Teman-teman yang dekat ya bantu, tapi tidak dengan donasi seperti itu. Antum tahu teman antum, ini susah. Ini susah. Antum datangi ke rumahnya. Bukan diumumkan di luar. Antum datang, bawa dana kasih dia. Atau mungkin ada 2 orang, 3 orang yang mau bantu, udah nggak usah diumumkan. Itu lebih terhormat, itu lebih mulia. Sekarang ini kita ini udah terbiasa semuanya dengan donasi. Apa-apa donasi. Ini fitnah, masalah harta, masalah uang ini fitnah. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Kata Rasulullah SAW. Setiap umat ada fitnah, ya fitnah umatku masalah harta. Ini fitnah besar masalah harta ini. Kok kita kenapa sibuk cari dana? Kenapa sibuk cari dana? Sibuk kumpulin sumbangan. Apa enggak fitnah itu? Dan nanti kalau udah selesai kemana uang itu? Kemana? Antum benar nggak tunaikan itu? Ini fitnah luar biasa ini. Nah kadang-kadang orang beralasan kan kita membuka orang untuk berbuat kebaikan. Ya orang juga tahu mereka untuk berbuat kebaikan kemana dia harus sedekahkan dan infakkan. Antum juga berusaha bagaimana antum sedekah dan infak. Sekarang kita disibukkan dengan donasi-donasi seperti itu. Mestinya yang buka itu dia coba. Saya ini sudah sedekah belum? Saya udah melakukan dan kewajiban saya kepada istri, kepada anak, kepada orang tua. Kenapa sibuk dengan orang lain? Itu dulu. Adapun teman-teman dekat yang dekat tetap wajib bantu. Yang tahu ada orang nih, orang miskin meninggal, dia tahu itu, ya wajib dia bantu. Datang ke rumahnya atau melalui orang, bawakan uang untuk dia. Itu yang termulia. Tapi diumumkan itu kan nyebar kemana-mana. Kan bisa dirubah nggak? Nomor rekening bisa dirubah nggak? Bisa. Namanya nama dia, nomor rekening dirubah. Dan itu terjadi puluhan kali, bukan sekali 2 kali loh ini terjadi. Puluhan kali digunakan kesempatan oleh orang-orang yang jahat untuk masuk ke rekening dia. Dan terjadi sudah. Ya Allah, ada orang yang nyumbang. Saya udah ke rekening ini saya sumbang. Ini penipu orang ini, kadzab ini. Ini terjadi, saya katakan. Bukan yang melakukan itu bukan orang awam aja, bahkan pelajar pun terjadi yang seperti itu. Jadi sebaiknya antum jangan disibukkan dengan seperti itu. Bukan kita nggak bantu, yang paling penting antum doakan dia. Kalau antum mampu antum bantu, enggak udah, tapi jangan diumumkan, jangan disebarkan, karena itu kan berantai itu. Kalau udah di WA, dikirim kemana-mana, sampai orang nggak tahu. Sekarang antum di sini, tuh WA sampai kemana? Ke Maluku, sampai ke luar negeri. Apa urusannya ini? Iya tidak? Kan kejadian di sini, sudah di sini aja. Banyak sekali yang seperti itu. Akhirnya kita disibukkan dengan, dan kalau udah seperti itu, nanti akan terus tuh. Satu sakit, meninggal, terus nanti. Akhirnya sibuk dengan apa? Dengan cari duit, uang. Antum gak sibuk lagi menuntut ilmu. Antum nih Allah sudah berikan kemuliaan, kedudukan yang tinggi, menuntut ilmu. Ini banyak sekarang ustadz juga sibuk dengan seperti itu. Udah diangkat derajatnya oleh Allah dengan menuntut ilmu. Bukannya sibuk baca, ya sibuk sekarang donasi. Bukannya sibuk buka kitab, buka Al-Quran. Sekarang udah enggak, ngitung, bawa kalkulator udah, kalkulator. Zikirnya mesti begini, sekarang zikirnya udah ngitung duit. Ini udah banyak yang nggak beres ini. Yang banyak yang nggak beres sudah. Antum sibukkan diri dengan yang bermanfaat. Bukan berarti menolong orang nggak bermanfaat, tapi antum sendiri jangan diumumkan kepada orang lain. Apa yang bisa kita bantu buat orang itu? Diumumkan, ini yang jadi masalah. Bukan saya mengatakan tidak membantu, bantu yang mampu bantu, tapi tidak dengan cara diumumkan. Itu perhatikan itu.
tersembunyi. Yang kena musibah bukan hanya kita, banyak jutaan orang kena musibah. Yang terjadi bukan hanya kita, tapi kenapa fokus kita pada kelompok kita aja? Itu kan muslimin juga yang wajib kita bantu. Jadi banyak hal yang perlu diperbaiki, banyak, ada puluhan yang perlu diperbaiki. Jadi kita sibukkan diri kita dengan ilmu, dengan amal soleh, dan semua kita lakukan dengan sembunyi. Sembunyi, kan kita mintanya sembunyi, tidak dilihat oleh orang. Oh itu kan nanti ketahuan orang. Kita jalankan semua dengan keikhlasan dan mohon agar amal kita diterima oleh Allah Taala. Itu saja yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.